lu. Sekarang hari Selasa pagi, jam berapa nih? 6.50. Gua mau ke kampus. Wih, sekalian gue mau bahas apa? Sekalian gue mau bahas setelah pemakaian 1 tahun. Motor ini gue beli pas tahun 2021 akhir ya, Desember. Gue belinya waktu itu bekas dari JMS, Jakarta Motorsport. Gue beli nih motor kilometernya masih 1.200 ya, bener-bener berasa baru banget. Gak jauh beda, semua mesin berasanya masih super mulus ya waktu itu. Cuman kebetulan kayak rantainya berkarat, kayaknya yang pakai tinggal deket pantai apa gimana. Mana keretanya? Terus apa ya? Motor ini enak sih buat harian. Lumayan irit. Buat 2,5 ya. 1:24, 25, 26 malah motornya. Mantep. Posisi juga nyaman sih. Kopling juga enak. Koplingnya enteng, posisinya nggak terlalu tegak. Cuman kalau buat gua bawaan stang standarnya sama footstep standar bawaannya itu terlalu tegak ya buat motorsport. Sama sekali nggak ada resemblance motorsportnya dibanding CBR. Waktu itu gue pakai habis bawa CBR, naikinnya lagi berasa bawa naked. Jadi nggak terlalu beda sama naked waktu awal-awal ya. Sekarang sih udah better karena diturunin stang. Powernya motor ini lumayan sih. Dibilang loss banget atau enggak, dibilang nggak ada power juga nggak bisa. Tapi awal-awal motor ini pas gue coba sama sekali nggak ada power loh rasanya loh. 0 ke 100 aja tuh kayak gak susah banget. Gak usah 100 deh, misalkan kayak 60 km/jam aja waktu itu susah banget rasanya. Apa kadang apa standar kali ya, tapi waktu itu intinya susah banget. Oh ya, motor ini gue pakai setahun seharian, motor harian sih. Cuman ada beberapa kali gue emang motor ini keluar seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Cuman pas zaman kuliah sih, Jakarta BSD ya, hampir tiap minggu. Sorry bro, gua nggak mau ke kiri. Ya, kiri semua. Macetnya cuman gara-gara ke kiri. Gue suka R25 tuh langka men. R25 new ya at least. Powernya buat dalam kota tuh enak banget sih. Buat selap-selip sebentar kayak begini. Gue kemarin tuh nonton video orang-orang bawa motor ini lagi ya. Katanya, kata orang-orang di motor powernya tengah ke atas, tapi gue bilang powernya tengah ke bawah loh. Kalau dibawa ngebut gitu di atas udah hilang power di motor, sama sekali nggak ada rasa tarikan lagi. Menurut gue di motor power tengah bawah.
Bawah tengah, iya, sama aja, mirip-mirip motor naked gitu. Kampus males banget, nenteng-nenteng helm anjir, demi dah. Coba kampus ada tempat penitipan helm ya. Apa lagi ya tentang motor ini ya? Oh iya, motor ini very agile, handling dia super banget ya. Dari awal aja tuh, dari pakai apa namanya, footstep standar tuh udah enak. Cuman kalian kalau beli motor ini ya, better ganti ini sih, better ganti underbone kalau bisa. Handlingnya berubah banget habis pakai underbone. Jadi super enteng, super gampang manuvernya. Belok-belok tuh enak betul. Lebih tepatnya nikung sih, kalau kalian hobi nikung ya. Gue kurang sukanya sejujurnya, dia lumayan pendek ya. Gue juga pendek sih orangnya. Tinggi gue 168 lah, 167. Terus motor ini tuh tinggi seat height-nya 78 cm. Cuman dari pantat ke kaki lo ini itu jaraknya pendek banget. Jadi ya gue ya tadinya terbiasa. Gue tuh kan sebelumnya pakai Fiction ya, Fiction R. Itu jarak antara pantat ke kaki lo tuh jauh banget, ke telapak kaki ya. Jadi pas gue ganti underbone pun nggak berasa beda banget. Yang berasa itu kemarin gara-gara ini aja sih, posisinya cuma lebih nekuk aja lah, lebih tinggi. Kalau ini tuh lebih nekuk, lebih tinggi, tapi agak terlalu tinggi. Gue berasa jongkok kalau naik motor ini. Cuman buat handling enak. Knalpotnya bacot banget. Paling kan apa ya, kalau buat harian tuh sebenarnya cocoknya knalpotnya adem, biar nggak kena polis. Servis juga murah sih, Yamaha. Tapi gue sama ini belum pernah servis Yamaha. Iya. Spare part murah, ya murah lah, murah-murahin. Kalau disuruh pilih ya, ini atau CBR, ribet sih, susah sih. CBR punya handling tuh wow, magnis. Enggak, punya power. Handling mah gue megang ini. Jadi Yamaha tuh handlingnya enak banget deh. Dari dulu sampai sekarang. Dari gue naik Fiction, gue nyoba 15 temen gue, mau 15 generasi 2 mau generasi 3 pun dua-duanya gue suka deh. V4 gue belum nyoba sih. V4 ada quick shifter tuh, pengen anjir. Enak banget quick shifter buat harian, gak perlu megang-megang kopling, jadi memperingan tangan. Oh iya, panas motor ini. R25 tuh enak ya. Dia mesinnya relatif dingin ya. Kalau macet pun panasnya tuh, kalau panas berasa di paha sini.
berasa anget-anget dikit. Terus motornya juga bakal stay di 3 bar sampai kalian berhenti. Jadi kalau lo berhenti ke Indomaret atau ke Shell habis macet-macetan, matiin motor, nanti bakal 4 bar. Tapi habis itu kalian nyalain motor lagi udah 3 bar lagi sih. Ya, gue nggak pernah ada kasus overheat ya, untungnya ya. Waktu itu jam 12 siang pun pulang macet-macet masih aman ya motornya. Coolant gue pakai coolant standar Yamaha sih, belum ganti merek. Anjir, gue agak malah jam 7 ya, cepetan. Ya udah, kita end sampai sini aja karena gue udah dekat kampus ya. Yang nonton don't forget to like and subscribe ya, tolong menambah traction channel ini. Ya udah. Sampai bertemu di next video. Bye bye.